Redaksinya sufidatin nafsu, diikat nafsu-nafsu itu, berarti kita pasti akan lebih nyaman dalam beribadah. Tapi nafsu dibiarkan terlepas. Makanya Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Dibaj mengatakan, idza kanatil syayatin musaddafah ma waqa'a syarr. Dia ditanya, kalaulah memang setan itu betul-betul diikat di bulan Ramadan, ma waqa'a syarr, maka tentunya tidak akan terjadi kejahatan itu. Maka Imam Suyuti menjawab, fal jawab li'anna li wuqu'i syarri asbaban ukhra ghairu syayatin wa hiya an-nufusul khabithah. Karena sesungguhnya yang membuat kejahatan itu bukan hanya setan, ada sebab-sebab yang lain. Di antaranya adalah an-nufusul khabithah, nafsu yang buruk. Jadi yang hari ini yang nyolong sendal waktu tarawih, nafsu. Yang asmara subuh, duduk berdua bermesraan dekat pohon pisang, di tempat-tempat yang gelap, habis-habis sahur, nafsu itu. Bahkan yang main mercon waktu bulan Ramadan, nafsu itu. Apalagi dia main mercon ini dapat mengganggu ketertiban dan kekhusyuan orang tarawih. Lihat, anak-anak main mercon saat pas waktu tarawih kan mengganggu itu. Maunya pas lagi ada yang asmara subuh, yang itu jadi merconi. Ini namanya mercon syar'i. Jadi begitu ada yang pacaran asmara subuh, woi ledakan, nggak betah orang tuh di situ. Lebih baik ini kadang-kadang pada waktu imam lagi sholat di situ meledak. Ini kan mengganggu konsentrasi dan merusak bacaan. Karena mercon meledak di tengah-tengah pembacaan ayat. Imamnya baca surat wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Meledak, terkejut imamnya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dari wattini ke wal asri. Itulah nafsu tadi itu. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya bahwa nafsu itulah yang membuat datangnya kehinaan. Wa nafsukal lati baina jambaki, bahwa nafsu yang ada pada dirimu itu, itulah yang membuat dirimu hancur. Itulah yang mendatangkan kehinaan, nafsu. Jadi oleh karena itu, yang hari ini Ramadan juga, tetapi gosip juga nafsu. Ramadan juga, tapi korupsinya jalan terus, nafsu itu. Ramadan juga, tapi kadang-kadang dia satu hari puasa, besok nggak puasa, besoknya puasa lagi, itu nafsu. Jadi yang membuat hari ini manusia hancur, berantakan, rusak adalah karena nafsunya sendiri. Kadang-kadang belagak pula merasa diri so'alim, seperti seorang kades. Jadi kepala desa ini menginvestigasi masyarakatnya. Ditengoknya di satu tempat ada warung yang terbuka tanpa tirai, didatanginya. Kalian makan di sini ya? Ini Ramadan, hormati orang yang berpuasa. Iya Pak. Siapa yang punya warung ini? Tuh Pak, Wak yang lagi nyiapkan makanan tuh. Sini kau Wak, dipanggil kades tadi. Kau kan tahu nih bulan puasa kan? Iya Wak. Iya Pak kades. Ya paling tidak ditutup lah tirai, biar jangan ada orang yang merasa naik air liurnya atau bagaimana mencium bau masakanmu itu. Buat besok. Iya Pak, maafkan saya Pak. Besoknya kades menginvestigasi lagi, dilihatnya Wak tadi sudah menutup warungnya dengan tirai. Dia pun masuk ke dalam. Mana Wak tadi? Bagus, kau telah menghormati orang yang berpuasa. Kalau begitu apa Pak Kades? Pesan lontong satu. Oh, Bapak puasa? Ya enggak. Makanya saya suruh tutup tirai biar jangan ketahuan. Saya kan menghormati orang yang puasa. Itulah nafsu tadi.
Yang kedua ya, nafsu yang tidak diikat, jadi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas. Yang ketiga, yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terlepas adalah iblis. Apa beda iblis dengan setan? Setan itu kata Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, setan itu waladu iblis, anak kandungnya iblis. Sementara iblis ra'sus syayatin, kepalanya ataupun juga pimpinan para setan. Itulah iblis. Jadi dalam redaksi tadi wasufidati syayatin, diikat setan, tapi redaksi tidak menyebutkan sufida iblis, diikat iblis. Jadi yang hari ini manusia tidur aja waktu bulan Ramadan, iblis lah itu. Kan tidur di bulan puasa kan ibadah, naumus shaim ibadah, tapi tidur yang standar, bukan tiduran terus. Tapi kalau sudah tiduran terus, bercokollah, masuklah iblis dengan kecerdasannya ke dalam diri manusia. Tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Bahkan kata Dr. Ega Ramadhani dalam bukunya Super Health, bahwa tidur orang yang berpuasa itu dapat menyegarkan tubuh. Mengapa? Karena pada saat manusia tidur di bulan Ramadan, tubuhnya mengalami yang namanya detoksifikasi, pembongkaran penyakit. Makanya waktu begitu kita bangun, tidurnya standar ya gitu, tidak berjam-jam lamanya gitu. Begitu bangun badan segar, fresh, enak, enjoy dan relax kita. Tapi mulut tetap bau. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi tunggu dulu, baunya mulut orang yang berpuasa, Dr. Ega juga memberikan kesimpulan, itu ternyata adalah zat amonia yang keluar lewat hawa nafas kita dan juga bercampur dengan air ludah manusia. Nah, makanya ada kawan saya waktu bulan puasa diludahinya kecoa mati. Racun kali ludah. Jangan di-share di. Jadi kalau tiduran terus itu satu siasat iblis. Atau kita berbuka belum pada waktunya, seperti ada seorang sahabat gitu lah, karena lama kali dia tidur, dari mulai habis sahur dia tidur, subuh lewat, terbangun pas azan zuhur. Begitu azan zuhur langsung dia makan, diminumnya semuanya. Kawannya bilang, ini belum buka loh, ini masih zuhur loh, kok mirip ya azan zuhur sama azan maghrib. Itulah iblis tadi. Mereka dengan pandainya, mereka dengan liciknya, mereka dengan lihainya mencoba untuk masuk ke dalam diri manusia. Jadi ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau memang begitu kenapa setan itu yang diikat, iblis tidak? Atau diikat aja dua-duanya kenapa? Atau dibiarkan aja terlepas, setan atau iblis pun dilepaskan aja dua-duanya? Jawabannya, kalau iblis dan setan diikat, maka tentunya ibadah puasa tidak ada tantangan. Karena Ramadan ini adalah bulan kompetisi gitu. Jadi kalau setan diikat, iblis diikat, ya semua orang yang jadi baik total gitu. Tidak ada lagi orang yang berbuat salah selama bulan Ramadan gitu. Kalau dua-duanya dibiarkan terlepas, berat kali orang